Kita mulai ya Bu. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai hadis ke-21. InsyaAllah ta'ala pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-21 dan ke-22. Bitaufiq minallah. Hadis yang ke-21, qala rahimahullahu ta'ala an Abi Amrin wa qila Abi Amrah. Di sini ada perbedaan terkait kunyah dari Sufyan ibnu Abdillah Ats-Tsaqafi. Ada yang menyebutnya Abu Amr dan ada yang menyebutnya Abu Amrah. Sufyan ibn Abdillah. Sufyan dalam bahasa Arab bisa dibaca Sufyan, bisa dibaca Safyan, dan bisa juga dibaca Sifyan. Tapi yang masyhurnya adalah Sufyan. Sufyan ibnu Abdillah Ats-Tsaqafi, dan beliau sahabat Nabi SAW yang masuk Islam pada tahun ke-9, dan beliau tidak banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, hanya 5 hadis saja. Tayyib. Qultu ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Saya berkata, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, qul li fil Islam, katakanlah kepada saya di dalam Islam, qaulan, suatu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairak. Saya tidak bertanya tentangnya siapapun selain engkau. Maka bertanya ini adalah kebiasaan dari para sahabat ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu juga ketika kita bertemu dengan ulama, kita membiasakan diri kita untuk membahas dan bertanya tentang perkara agama. Dan perkataan sahabat tersebut ketika dia mengatakan la as'alu anhu ahadan ghairak, saya tidak bertanya kepada siapapun selainmu, artinya dia di sini hanya bertanya kepada Rasul saja tentang perkara tersebut. Dan dia pertanyaannya tersebut dengan harapan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kemudian mendapatkan jawaban yang jami'an mani'an wadihan. Jawaban yang menyeluruh, yang kemudian dia tidak butuh penjelasan yang lain, tidak butuh penjelasan dari sahabat lain, hanya cukup mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, qul amantu billahi thumma istaqim. Kata Nabi, katakanlah, amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Dua jumlah dari Nabi SAW. Artinya 2 kalimat dari Nabi SAW. Yang pertama adalah amantu billah, yang kedua adalah tsumma istaqim. 2 kalimat atau 2 jumlah yang ringkas namun padat akan makna, dan ini menunjukkan bahwasanya perkataan Nabi kita SAW adalah jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, kata-kata yang lafaznya singkat namun padat akan makna. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada orang yang meminta nasihat kepada beliau, Nabi SAW mengatakan, la taghdab, jangan marah.
ketika beliau menasihatkan kepada Abu Dzar dan juga ittaqillaha ringkas namun padat akan makna. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata-kata yang ringkas namun padat akan makna sallallahu alaihi wasallam. Makanya bagi para ulama yang sudah mendalam mempelajari ilmu hadis, mereka kemudian bisa membedakan bau dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini mereka geluti. Jadi kalau ada seseorang yang membawa lafaz, ada seseorang yang membawa hadis, membawa sebuah riwayat, kadang itu tercium kebohongannya dari segi lafaz-lafaz yang tersusun. Karena tidak biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau mengucapkan perkataan seperti itu. Jadi para ulama hadis sudah bisa merasakan bagaimana bentuk-bentuk lafaz Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara, yaitu lafaz-lafaz yang jawami'ul kalim. Lafaznya yang sedikit namun kemudian padat akan makna. Tayyib. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua hal. Yang dua hal ini kata para ulama adalah amantu billahi tsumma istaqim. Ini menyimpulkan agama secara keseluruhan. Menyimpulkan agama secara keseluruhan. Dan siapa yang telah mengerjakan dua hal ini, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Dan hadis ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 113. Jamaah bisa menulisnya, surat Al-Ahqaf ayat 113. Mirip dengan hadis ini. Dan ini menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penjelas daripada ayat Al-Qur'an. Dan sebaik-baik penjelas adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah penjelasan Al-Qur'an. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu." Sesungguhnya orang-orang yang telah mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, orang-orang yang telah mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka beristiqamah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih pada mereka. Tidak ada rasa takut ketika menghadapi kematian, karena mereka yakin keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang dituntut oleh Allah, inilah dulu yang akan menyelamatkan nantinya ketika di alam barzah dan juga ketika di padang mahsyar dan ketika kita ditimbang dan disidang. Tayyib, maka tidak ada orang yang betul-betul beriman, orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut. Bahkan sebelum dia meninggal pun tidak akan ada rasa takut. Tidak akan ada rasa takut kepada syaitan, tidak akan ada rasa takut kepada jin-jin yang menakut-nakuti, tidak akan ada rasa takut rezekinya bertukar, rezekinya hilang dan lain sebagainya. Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang betul-betul beriman tidak akan merasa takut dia di alam barzakh, apalagi kemudian di akhirat. Tayyib. Walahum yahzanun, dan juga mereka tidak sedih. Karena apa yang dulu telah mereka lakukan di dunia memang betul-betul seharusnya seorang hamba membekali dirinya dengan amal soleh. Orang yang takut ketika dia akan meninggal adalah orang yang belum siap untuk meninggal. Dan orang yang sedih ketika dia meninggal adalah orang yang sudah harus berpergian jauh, safar menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kampung akhirat, dan dia tidak punya perbekalan. Ini yang membuat kita takut dan yang membuat kita sedih. Dulu kita belum sholat dengan sempurna, dulu kita belum puasa dengan sempurna, dulu kita belum bersedekah dengan sempurna, maka ada rasa sedih dan penyesalan. Sebagaimana ada orang-orang yang minta ditunda untuk
untuk menghadapi kematian. Kata dia, laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau saja saya ditunda sedikit saja. Nah, ini dia meminta waktu sedikit agar bisa kemudian mengucapkan kata-kata sedekah saja. Artinya belum siap dia kemudian untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada rasa takut dan juga ada rasa sedih. Orang yang betul-betul beriman dan juga istiqamah sampai dia meninggal, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan ada rasa takut dan juga tidak akan ada rasa sedih. Tayyib, sebelum kita meninggal kita was-was. Sahih, kita was-was. Kita khawatir apakah kita istiqamah sampai kita meninggal. Karena bisa jadi seseorang dia kelihatannya beriman, kelihatannya beribadah, tetapi kemudian tidak istiqamah sampai meninggal. Nah, itu yang kita khawatirkan. Tetapi orang yang istiqamah sampai dia meninggal, beriman dan beramal soleh, istiqamah, mustaqim, maka kemudian apa yang dia takutkan ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Justru kegembiraan, justru kemudian harapan, kemudian juga menantikan pahala-pahala yang dulu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia adalah tempat kita beramal, sedangkan akhirat tempat kita kemudian menuai apa yang kita lakukan tersebut. Di dunia tempat beramal tanpa ada upah dan balasan. Adapun akhirat adalah tempat balasan dan kita kemudian mengambil upah dan tidak akan ada lagi yang namanya amal soleh. Artinya tidak akan ada lagi kemudian kita diperintahkan untuk beribadah, tidak akan ada lagi kita di sana beribadah dan kemudian menambah pahala kita, tidak ada. Kata para ulama, al-yaum amalun bila hisab. Hari ini kita beramal dan belum ada hisabnya. Adapun di akhirat nanti adalah hisabun bila amal. Yang ada hanyalah hisab dan tidak ada lagi kesempatan kita untuk beramal. Maka bahagialah yang bahagia dan celakalah yang celaka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil ketika memasukkan seseorang ke dalam surga karena memang dia patut untuk masuk surga. Dia beriman, sedangkan orang-orang kufur kepada Allah dan menikmati kebebasannya di dalam kekufuran tersebut. Taib, tapi sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dia istiqamah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ketika orang-orang jatuh kepada kemaksiatan, dia istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biduni ifrat wala tafrit. Tayyib. Maka kemudian wajar karena iman dan keistiqomahannya tersebut dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Dari itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fussilat, ini juga ayat yang mirip dengan ayat tadi di dalam surat Al-Ahqaf. Di dalam surat Fussilat ayat 30, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Sahih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istiqamah ini kadang yang berat. Istiqamah di dalam bahasa Arab mengandung makna mudawamatus syai' wa mulazamatus syai'. Istiqamah di dalam bahasa Arab mengandung makna sesuatu yang selalu dawam, sesuatu yang selalu tetap. Itu makna dari kata istiqamah. Maka orang yang istiqamah adalah orang yang tetap di dalam keimanan. Orang yang istiqamah adalah orang yang tetap di dalam keimanan sampai dia menghembuskan nafasnya terakhir. Memang tidak mudah jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sahih. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan jalan ke surga dihiasi dengan sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang menyusahkan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka dan jalan ke neraka dihiasi dengan sesuatu yang syahwat, syubhat dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia yang hanya sebentar saja.
Rasa manis yang kita nikmati tidak selama-lamanya, ada rasa pahitnya. Ketika hidup kemudian kita akan mati, ketika kita bekerja kemudian kita akan berhenti dan lain sebagainya. Ada finishnya, ada berhentinya kehidupan dunia. Karena memang akhiratlah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kekal. Tayyib. Kehidupan dunia Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat ujian bagi orang-orang beriman. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Allah uji orang-orang beriman. Lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah uji kita dengan kekurangan makanan. Allah uji kita dengan hilangnya keluarga dan lain sebagainya. Bahkan yang paling berat ujiannya bukan kita, akan tetapi para nabi dan rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddul bala'i al-anbiya'u tsumma al-amsalu fal amsal." Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Kita lihat saja bagaimana sejarah para nabi dan rasul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seberat-beratnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji dengan berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sakaratul maut pun beliau masih merasakan bagaimananya pedih sakaratul maut. Sahih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita kemudian mendapatkan ujian, ingatlah bahwasanya inilah orang-orang beriman memang betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana sejarah para sahabat. Bilal bin Rabah, ada yang digiring di padang pasir kemudian ditindih badannya pakai batu besar. Yasir dan keluarganya, istrinya Sumayyah, perempuan yang pertama kali syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakum jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji kalian adalah surga dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Para sahabat-sahabat yang meninggal di perang Uhud, para sahabat-sahabat yang meninggal di peperangan-peperangan di dalam Islam, yang mereka ada yang terpotong tangannya, seperti Ja'far bin Abi Talib, sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam terpotong tangannya. Tayyib, dan juga para sahabat-sahabat lain, Abdullah bin Rawahah dan para sahabat-sahabat lainnya, ayahnya Jabir yang meninggal di perang Uhud. Kemudian Hamzah yang badannya tersobek-sobek ketika meninggal di perang Uhud. Sahih. Maka ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Dia cintai. Dan Allah Subhanahu wa taala memang demikian menguji hamba-hambanya, dan bukan berarti Allah tidak sayang dengan hamba-hambanya. Justru ketika Allah uji dan Allah hapus dosa-dosa hambanya dengan ujian tersebut, justru itu adalah bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Justru orang-orang zalim memang sengaja dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ada yang dibalas kontan di dunia karena kezaliman mereka, seperti umat-umat terdahulu yang diminasakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mereka tidak diazab di dunia, tapi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, istiqamah ini memang dari kata-katanya sendiri sudah berat. Berasal dari kata aqama yuqimu iqamah. Orang yang betul-betul mengerjakan. Nah, istiqamah artinya dia betul-betul mengerjakan dan dia dawam. Selalu tidak terputus. Walaupun keistiqomahan kita masing-masing berbeda satu dengan yang lain, dan tidak akan mungkin keistiqomahan kita sempurna. Tidak akan mungkin kita istiqomah sempurna. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qarribu wa qaribu wa abshiru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi saddidu, ya kerjakanlah yang kira-kira kalian mampu untuk mengerjakannya. Ambil yang terbaik, yang paling benar.
wa qaribu, dan dekatkan. Kalau tidak bisa melaksanakan 100%, kerjakan 80%, 40% dan lain sebagainya. Wa abshiru, dan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita istiqomah di dalam mengerjakan amal soleh tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perkara agama kalau kita mau kerjakan semuanya tidak akan bisa. Perkara agama syariatnya sungguh sangat banyak. Tetapi kita sebagaimana kata Nabi SAW tadi, saddidu wa qaribu. Kita mencoba untuk berusaha untuk memaksimalkan diri di dalam beribadah tersebut. Walaupun tidak 100% kita kemudian mengamalkannya. Taib, tapi paling tidak kita ada usaha. Taib, dan sesungguh-sungguh apapun kita menjalankan agama, pasti kita tidak akan kemudian menjalankannya dengan sempurna. Sahih. Pasti kita tidak akan menjalankannya dengan sempurna. Kata Nabi SAW, inna dina yusrun, walan yusadda ad-dina ahadun illa ghalabah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya agama itu sebenarnya mudah. Tetapi walaupun demikian, tidak ada orang yang bisa kemudian mengerjakan semua syariat di dalam agama ini, kecuali dia akan kalah. Dia akan kalah dan tidak mampu mengerjakan semua syariat di dalam agama Islam. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, saddidu wa qaribu wa abshiru. Lakukanlah yang sesuai dengan kemampuan kita. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fantahu. Kata Nabi SAW, apabila saya memerintahkan kalian untuk mengerjakan suatu perkara, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan. Jadi ada juga keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka juga ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala tak kala kita kemudian tidak sempurna mengerjakan amal soleh tersebut. Kalaupun kita jatuh pada dosa, kalaupun kita jatuh pada kesalahan, siangnya kita berbuat salah, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubatnya di malam hari. Malamnya kita berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubatnya di siang hari. Selalu terbuka pintu taubat Allah Subhanahu wa taala bagi yang berdosa. Sebelum matahari terbit dari barat dan nyawa kita belum sampai tenggorokan, Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat hamba-hambanya. Sahih. Dan memang ketika seorang hamba tersebut berdosa dan kemudian dia diberikan taufik untuk bertaubat, sungguh Allah Subhanahu wa taala menginginkan demikian pada hamba-hambanya tersebut. Maka dijadikan dosa tersebut agar manusia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik orang-orang yang berdosa adalah mereka yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian meridhai dan cinta kepada hamba-hambanya yang selalu rujuk, yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak akan luput dari salah, tidak akan luput dari dosa, tidak akan luput dari khilaf. Tayyib. Yang walaupun ketika kita salah tidak dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ada dosa yang kita sadar kita melakukan dosa, tetapi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat untuk kita. Kita melakukan dosa, kita bertobat kepada Allah. Kemudian kita mengulangi lagi dosa kita. Kita bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan lagi taubatnya. Setelah kita bertobat lagi, kita kembali lagi kepada dosa. Allah Subhanahu wa taala bukakan lagi pintu taubat kita. Sahih. Innallaha tawwabur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Dan ini adalah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di sini memiliki makna yang sangat mendalam sekali. Ketika seseorang melakukan ibadah dengan istiqomah, artinya tidak ditambah dan kemudian tidak dikurang. Dari segi pelaksanaannya mustaqim, lurus, benar. Tayyib,
Dan ini kata para ulama isyarat dari syarat diterimanya amal soleh seseorang. Yang pertama adalah iman, dan yang kedua adalah istiqomah. Iman ini adalah ikhlas, dan istiqomah adalah mutaba'ah. Iman maksudnya juga adalah ikhlas, dan istiqomah maksudnya juga adalah mutaba'ah. Dan ini adalah syarat diterimanya amal soleh seseorang. Syarat diterimanya amal soleh yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah. Ikhlas, dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis yang pertama di dalam Arba'in Nawawiyah. Setiap amalan harus dengan niat, dan masing-masing kita akan mendapatkan upah balasan seperti apa yang kita niatkan. Ini dalil ibadah kita harus ikhlas. Tanpa ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua syarat diterimanya amal soleh yang kedua adalah mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah lewat. Hadis yang ke-6 atau yang ke-5, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ini hadis yang menunjukkan syarat diterimanya amal saleh adalah mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka dia tertolak. Artinya beribadah kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam istiqomah tersebut terdapat makna al-mutaba'ah. Dan para ulama mengatakan aslul istiqamati al-ilm. Asal dari istiqomah itu adalah ilmu. Maka kalau ada orang yang ingin istiqomah, tapi kemudian dia tidak berilmu, dia tidak belajar, dia tidak mengkaji, dia tidak menghafal, dia tidak membaca, maka sulit untuk istiqomah. Sahih. Orang kalau mau istiqomah di dalam agama, memang betul-betul menjalankan perintah Allah dan kemudian istiqomah, harus memiliki ilmu. Kalau tidak sulit. Kalau tidak hanya kemudian ikut-ikutan saja. Tayyib, tidak jelas. Dia kemudian apa yang dia jalankan, bagaimana dia menjalankan, karena tidak memiliki ilmu. Adapun orang yang memiliki ilmu, dia tahu mana yang harus dia laksanakan. Tayyib, mana yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ada ibadah yang dibuat-buat yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini istiqamah harus didasari dengan ilmu. Yang tidak memiliki ilmu sulit kemudian untuk istiqamah. Tayyib. Dan juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam amantu billah. Ini menunjukkan bahwasanya iman artinya adalah keyakinan, perkataan dan juga perbuatan. Iman adalah keyakinan, perkataan dan juga perbuatan. Tayyib. Adapun ketika iman digandengkan dengan Islam, baru kemudian iman maksudnya adalah rukun iman yang 6. Begitu juga ketika Islam digandengkan dengan iman, maka Islam maksudnya adalah rukun Islam itu sendiri. Tapi kalau disebutkan dengan tersendiri, maka iman ini mencakup semua di dalam agama, apakah dia adalah keyakinan, perkataan dan perbuatan. Berarti Islam masuk ke dalam makna iman kalau iman disebutkan dengan sendirian. Begitu juga Islam, ketika dia disebutkan sendirian, maka masuk di dalamnya juga adalah keimanan. Jadi Islam ini adalah sebuah agama yang di dalamnya juga adalah keimanan. Tapi kalau disebutkan dengan berbarengan, ada iman dan ada Islam, maka Islam seperti yang disebutkan di dalam rukun Islam. Kemudian iman seperti yang disebutkan di dalam rukun iman. Islam lebih kepada amal jawarih, perbuatan anggota tubuh kita. Adapun iman ketika dia digandengkan dengan Islam, dia lebih kepada keyakinan-keyakinan dan apa-apa yang harus kita yakini. Tayyib. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya iman itu adalah keyakinan, perkataan dan juga perbuatan. Berbeda dengan kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu hanya keyakinan saja. Tayyib, kita katakan tidak. Iman itu keyakinan, perkataan dan juga perbuatan. Itu semua masuk ke dalam makna iman. Jadi bukan hanya sekedar keyakinan. Ucapan kita yang baik, kita membaca Al-Quran, berzikir, bersalawat, ini bagian dari iman. Begitu juga kemudian apa yang kita lakukan, salat, puasa, haji dan lain sebagainya, ini juga bagian dari iman. Dan iman dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yazidu wa yanqus. Yazidu artinya bertambah, wa yanqus artinya berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman. Iman kita bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Wa yanqusu bil isyan, dan dia berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman dalam pandangan Ahlussunnah itu naik dan turun. Berbeda dengan kelompok Murji'ah dan juga kelompok Khawarij. Enggak, katanya iman itu tetap. Mereka mengatakan iman itu tetap. Katanya iman itu adalah satu kesatuan. Kalau kita enggak, iman itu ada yang usul dan ada yang furu'. Ada yang pokok, ada yang cabang. Iman di dalam pandangan Ahlussunnah ada yang pokok dan ada yang cabang. Berbeda dengan kelompok Murji'ah dan Khawarij. Maka dari itu mereka kemudian sesat ketika mengatakan iman itu hanya satu komponen saja. Tayyib, orang-orang Murji'ah mengatakan iman itu tidak akan lepas dari dada seseorang. Walaupun dia berbuat maksiat, walaupun dia mengucapkan kata-kata maksiat, kekufuran dan lain sebagainya, yang penting dia masih meyakini keimanannya, maka dia tetap dikatakan seorang muslim yang sempurna imannya. Nah, ini orang-orang Murji'ah. Tayyib, karena mereka memandang iman tadi satu kesatuan. Tayyib. Bersebelahan dengan kelompok Khawarij. Mereka sama, iman itu katanya satu kesatuan. Cuma bagi mereka, iman ini kemudian akan mudah luntur dengan dosa-dosa besar. Maka orang-orang yang melakukan dosa besar itu imannya sudah hilang katanya. Oranglah tidaklah berzina kecuali dia sudah tidak ada lagi imannya. Orang tidaklah membunuh kecuali orang itu katanya tidak ada lagi imannya. Maka orang yang sudah tidak ada lagi imannya berarti dia kafir. Berarti dia kafir. Maka dari itu orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan pelaku dosa besar karena bagi mereka tidak punya iman lagi. Bersebelahan dengan kelompok Murji'ah yang mengatakan pelaku maksiat itu imannya sama dengan imannya para sahabat. Karena mereka menganggap imannya tetap, yang penting dia yakini. Nah, ini biasanya mereka orang-orang yang selalu menggampang-gampangkan. Tidak masalah, yang penting masih diyakini. Tidak masalah, yang penting baik dan lain sebagainya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu adalah keyakinan, ucapan dan juga perbuatan. Iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan kemaksiatan. Iman juga ada pokok dan juga ada cabang. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Hadis dalam Sahih Muslim. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qaulu la ilaha illallah, adnaha imatatul adza 'anit tariq. Iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Nah, iman apabila pokoknya masih ada, maka dia disebut dengan seorang mukmin. Walaupun dia pelaku dosa besar, tetapi kita katakan dia adalah seorang mukmin naqisul iman, seorang mukmin yang imannya berkurang. Kita tidak katakan dia orang mukmin yang sempurna imannya, tidak, karena dia pelaku maksiat. Tayyib. Dan kita juga tidak mengatakannya dia kafir, karena pokok imannya masih ada. Kecuali kalau pokok imannya sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi la ilaha illallahnya, sudah tidak ada lagi Muhammadur Rasulullahnya, dan hal-hal yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Kalau dia masih ada pokoknya, maka kemaksiatan apapun yang dia lakukan selain kesyirikan dan kekufuran, maka tidak boleh mengeluarkannya dari ruang lingkup keimanan. Karena hukum asal seseorang itu adalah
Kalau dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia mukmin. Dan tidak boleh kita ragu-ragu dengan keimanannya. Tidak boleh kita ragu-ragu dengan keimanannya. Tidak boleh kita katakan misalnya dia munafik, kita tidak boleh katakan dia misalnya kafir, na'udzubillah. Karena dia adalah seorang mukmin. Dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan kita menghukumi seseorang sesuai dengan zahirnya. Kita menghukumi seseorang sesuai dengan zahirnya. Kalau dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia adalah seorang mukmin. Tayyib, walaupun dia melakukan maksiat, tapi kita katakan dia adalah seorang mukmin yang lemah imannya. Tapi tidak boleh kita mengeluarkannya dari keislaman. Dan juga kita tidak boleh ragu-ragu terkait keimanan. Tayyib, maka dari itu para ulama membahas kata-kata yang dikatakan misalnya saya beriman insyaallah. Kalau yang dimaksud saya beriman insyaallah, ini maksudnya adalah akhir hayat kita tidak tahu. Apakah kita sampai meninggal beriman atau tidak? Maka boleh kemudian kita katakan insyaallah. Tapi kalau insyaallah ini adalah keraguan-raguan, tidak boleh. Kalau ucapan saya beriman insyaallah ini muncul dari keraguan-raguan, ini tidak boleh. Tayyib, iman ini harus jazm, harus terputus, harus yakin. Tidak boleh ragu-ragu. Tapi kalau yang dimaksud insyaallah itu adalah akhir hayat kita, apakah kita sampai akhir hayat kita tetap beriman, maka ini boleh kita ucapkan insyaallah. Tayyib. Tayyib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita ingin berbicara tentang keimanan ini sangat luas tentu pembahasannya. Karena kita akan berbicara terkait rukun iman yang 6. Dan ini adalah pokok dari keimanan. Dan jemaah sekalian dirahmati Allah, tugas kita yang pertama kali adalah mempelajari akidah. Dan pokok akidah yang paling utama adalah rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang 6. Kita pastikan betul-betul apakah kita sudah beriman kepada Allah dengan sesungguhnya. Tayyib. Apakah kita sudah beriman kepada para malaikat dengan sesungguhnya? Apakah kita sudah beriman kepada para nabi dan rasul, kepada kitab-kitab dengan sesungguhnya? Tayyib. Dan cara beriman kepada Allah berbeda dengan cara beriman kepada rasul. Beriman kepada Allah berbeda dengan cara beriman kita kepada kitab-kitab. Berbeda dengan cara beriman kita kepada qada dan qadar. Ini harus kita pahami dengan betul. Dan tugas kita adalah mempelajari hal tersebut sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Jangan sampai perkara yang pokok, perkara yang dasar ini kemudian kita lupakan. Dan kita kemudian sudah mempelajari ilmu-ilmu fardu kifayah. Sedangkan ilmu yang fardu ain ini kita belum terselesaikan. Seseorang yang menjadi talibul ilmi, dia harus tahu mana yang menjadi kewajibannya, mana yang menjadi fardu ainnya, mana yang merupakan pokok. Dan mempelajari rukun iman ini adalah pokok. Dan kita harus pastikan betul-betul kita memahaminya dengan baik agar kita kemudian bisa meyakininya. Tayyib. Dan tolak ukurnya adalah kalau kita bisa menjelaskannya kepada orang lain berarti kita paham. Tapi kalau kita belum bisa menjelaskan kepada orang lain, berarti kita belum paham. Dan kalau bisa, yang mengajarkan anak kepada anak-anak kita, jangan orang lain. Rukun iman yang 6 ini, kalau bisa yang mengajarkannya bukan orang lain, tapi kita sendiri. Jangan kita kemudian menunggu guru di kelas, untuk mengajarkan anak kita rukun 6 dan bagaimana cara beriman kepada rukun iman yang 6 tersebut. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita bapak-bapak, qu anfusakum wa ahlikum nar. Ajarkan kepada anak kita akidah. Ajak dan tanya mereka, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, ma dinuka, apa agamamu? Aina Allah? Allah fis sama. Tayyib, ma ma'na la ilaha illallah? La ma'buda haqqun illallah. Tayyib, ma ma'na tauhid rububiyah? Apa tauhid rububiyah? Ma ma'na tauhidul uluhiyah? Wa hakadha.
Yang memang adalah kewajiban kita mengajarkan hal tersebut kepada anak kita. Kita pastikan betul. Kadang guru di sekolahan belum tentu kemudian dia mengajarkan materi yang kita inginkan. Tayyib, karena kita tidak tahu kapasitas guru masing-masing. Kemudian ketika dia mengajarkan, apakah dia kemudian memastikan anak kita paham? Walaupun ada ujiannya, walaupun ada imtihannya, tetapi apakah kemudian imtihan dan ikhtibar tersebut keluar semua terkait perkara-perkara yang wajib diimani? Sahih, ini adalah kewajiban kita jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita azan salat ya. Baik, kita azan salat dan nanti setelah Isya kita lanjutkan hadis yang ke-22. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.